di tepian Sungai Elo, di antara pelataran Candi Mendut. Di sanalah perempuan-perempuan pribumi ini mengejar mimpi-mimpi mereka. Internats Mendut. Sekolah Mendut ini berdiri tahun 1908 dan letaknya persisnya kalau kita tahu sekarang itu di belakang Kompleks Candi Mendut, dan antara Kompleks Candi Mendut itu dengan Sungai Elo. Jadi satu kampung itu dulu pernah menjadi sekolah asrama Mendut. Dan konteksnya kalau berdiri tahun 1908 tentu ada kaitannya dengan etika politik Belanda waktu itu, tetapi juga strategi misi di tanah Jawa. Dan keberadaan sekolah Mendut ini tentu terkait dengan Kolese Saverius yang didirikan oleh Romo van Lith di Muntilan. Rahmi, kene? Sekolah sing pinter ya, Nduk. Ben kowe iso nyambut gawe karo tuan-tuan Belanda kae. Sapa ngerti ana sing gelem ngepek bojo kowe. Wong wedok ki rasa sekolah dhuwur-dhuwur. Sing penting pinter neng dapur karo neng kasur. Iki do meneng kabeh iki do mikir ke apa to? Praene wis entek. Mlebu interniran meneh. Ande ukur van de Elo. Staat de klooster van Mendut. Dalam gerakan para pendukung politik etik ini ada program-program emansipasi namanya. Kula dumugi Mendut tahun 29 medal tahun 1901. Kula wonten Mendut mergi tumut kalian nak sederek umur 5 tahun saya dimasukkan ke sekolah asrama Mendut yang dikelola oleh suster-suster Franciscanesen dari Heidhuizen yang berasal dari Belanda. Pada waktu itu kan biasa sekali perempuan itu ya diletakkan hanya sebagai makhluk kedua lah di dapur, secepat mungkin kawin, ya. Jadi dijadikan objek konstruksi sosial saja. Jullie zijn een natie van dieven. Jullie stelen de rijkdom van jullie eigen volk. Hukuman terberat untuk orang yang tidak jujur adalah rasa malu. Di dalam tubuhku mengalir darah Jawa. Ibuku juga seperti ibumu. Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi, Mbak Ratmi. Suster menika keras, tujuanipun supados hari depan kita menika sukses,
berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi negara menika. Sepanjang jalan saking sekolahan dumugi pundi menika mboten entuk omong. Jullie zijn stommerken. Jullie hersenen zijn als de stenen van de kali Elo. Ga maar voor de Anglo-Zetten koken. Artinya kowe iki do bodho teke do kaya watu kali Elo. Wis lungguhana ngarep Anglo wae mangsak. Sekolah asrama di Mendut itu susternya itu memang keras. Memang disiplin sekali. Mudir lewat. Lihat saya. Hé, Juliana, ben je stout geweest en nu krijg je straf, hè? Nee, je mag niet meer stout zijn. Zal je mij beloven om niet meer stout te zijn? Ja, moeder, ik beloof u niet meer stout te zijn. Goed hoor, goed hoor. Je bent een goed meisje. Morgen moet je niet gestraft worden. Begrepen? Ja, moeder, ik begrijp u. Kalau di Mendut dulu sama sekali tidak pernah diberi tentang pengetahuan tentang seks itu. Suster menika yen didik nganu sanget gak ngateno sanget. Kula kemawon ngantos yen jajar tiyang jaler wonten wis kula ngaten engko ndak hamil. Ya anak bayi itu bukan dari diri seorang manusia, itu enggak dari surga, dari Tuhan, itu dibawa malaikat itu anggapannya begitu. Lah goblok banget tuh ya Romo ya. Seluruh mindset dia menjadi mindset Belanda. Setahu saya bahasa cinta ibu saya dengan bapak itu bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Mulai sekarang akan kugenggam tanganmu dan akan kubawa dirimu kemanapun aku pergi. Mendut berhasil mendidik ibu-ibu kaum perempuan yang punya leadership ya, yang punya wawasan yang cukup luas, disiplin, kemauan belajar yang tinggi. Disiplin dalam hal hidup, disiplin dalam hal mengabdi Tuhan Yesus. Mereka tuh rajin sekali, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berdoa. Ibu selalu membanggakan bagaimana dia diperlakukan seperti serdadu Sparta. Memang sekolah di Mendut itu kan pada waktu itu ya sangat Spartan. Bisa berfungsi menjalankan sekaligus banyak tugas. Karena dia menghadapi tekanan yang luar biasa pada awal kemerdekaan kita nih. Untuk melahirkan orang-orang yang merdeka sebetulnya, mandiri. Mendut didirikan untuk mengimbangi, boleh dikatakan begitu, adanya asrama putra di Mundilan itu. Tentu ada suatu harapan supaya dari kedua asrama itu
muncul orang-orang yang mengambil keputusan untuk membangun keluarga. Soekarti mendapatkan Soekarto dan sebaliknya Soekarto mendapatkan Soekarti, dan itulah bapak dan ibu saya. Mereka itu menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh utuh dan integral ya. Mampu untuk berpikir secara cerdas, memiliki hati yang penuh peduli kepada anak-anak terutama dan kepada orang-orang miskin. Tapi juga memiliki tangan-tangan yang terampil untuk berbuat sesuatu. De vrouw is de moeder van alle goedheid. Uit de baarmoeder van een vrouw wordt de liefde geboren. Sekarang ini kalau kita melihat banyak orang pinter di Indonesia, tapi juga sisi lain banyak koruptor. Saya kira kalau mau disalahkan, saya kira pendidikan itu menjadi bagian yang harus kita salahkan. Dan pendidikan zaman ini saya kira mengarah ke prestasi, tetapi pendidikan karakter, kejujuran, nilai-nilai itu yang lalu makin lama makin menipis. Pendidikan zaman dulu dan pendidikan Belanda ini lebih banyak mengarah ke pendidikan karakter. Jadi dengan disiplin, pendidikan kejujuran, pendidikan akan nilai-nilai kebaikan yang harus dihidupi oleh murid-murid itu yang menjadi sangat utama. Dan mereka ini berhasil menjadi perempuan-perempuan yang punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu mereka juga melahirkan generasi-generasi penerus yang punya peranan penting juga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Saya mendukung apa yang telah dibuat oleh Puskat ya. Kemudian kalau ada ide-ide dari teman-teman Puskat untuk melestarikan nilai-nilai kehidupan pribadi maupun bersama-sama, dan ini menjadi dasar bagaimana membangun iman yang cerdas, yang tangguh, yang misioner, supaya kita menjadi mampu untuk membangun persaudaraan sejati. Perempuan ini adalah ibu dari kebaikan. Kisah perempuan menjadi ibu dari kebaikan ini menjadi poin penting juga di dalam film ini. Aan de oever van de Ello staat het klooster van mijn dood. Daar zijn veel Javaanse meisjes door de zusters opgevoed. Tussen al die hoge bergen staat het klooster van mijn dood. En gij u naar noord als zuiden, liefst aan bergen.